nggak usah berpihak. Emang gue berpihak sama Niki. Emang kenapa kalau gue berpihak sama Niki? Kamu ini tersinggung dengan ininya saya. Saya punya hak buat bisa melihat siapa yang saya suka dan saya bela. Saya bela Nikita Mirzani, kenapa emangnya? Saya kasihan lihat dia. Saya respect sama dia. Biarpun kita pernah dulu ada sedikit clash, tapi dalam masalah dengan Loli, saya bela dia. Kenapa emangnya? Semalam sampai mimpi Mamski didatengin sama Nikita. Datang dia. Bener-bener kayak real. Kita ngobrol, terus aku ajak keluar, akhirnya kita turun. Karena udah di dalam mimpi aku tuh tengah malam. Aku bilang, kok Niki kesini? Aku bilang. Pakai celana panjang, pakai atasan krem, celana krem. Aku mimpi Nikita. Niki datang ke apartemen, duduk di bawah di lantai, kasihan deh. Aku sampai gini, Niki, loh kamu kok main ke apartemen Mamski? Iya mam, nggak apa-apa ya. Jam berapa nih? Aku bilang, udah malam, udah jam. Di dalam mimpi aku tuh seperti kayak udah jam 1 atau jam 2 pagi. Terus kata dia gini, ya aku nggak bisa tidur mam, katanya gitu Mamski. Apa bu, kak, dia panggil gue kak. Di mimpi gue tadi malam, wallahi mimpi. Kayak beneran, kayak ketemu dia beneran. Gue nggak tahu, ya Allah kepikiran kali ya Mamski ya. Terus aku bilang, oh nggak bisa tidur, ya udah aku temenin deh. Mau kemana? Enggak sih, nggak kemana-mana. Ngobrol aja boleh, kata dia gitu. Boleh. Sedih deh. Aku tadi malam mimpi tuh. Niki datang pakai bajunya kayak baju bawahnya celana, atasannya tuh kayak sweater, bukan sweater, apa namanya? Yang segini tapi agak tebal bahannya. Warna krem. Ya Allah, kok gue bisa ketemu Niki dalam mimpi gue. Saking kepikiran sama dia tuh, nggak tahu kenapa. Padahal Maki nggak pernah chat, nggak pernah apa lagi sama Niki. Udah bertahun-tahun. Terakhir chat itu 2022 apa 2000? Iya 2022 itu terakhir chat. Ini udah 2025. Habis itu kita pergi jalan keluar apartemen. Udah gitu lihat orang-orang nongkrong. Ada security malam tadi malam tuh. Saya bilang, Niki sabar ya, yang kuat ya. Iya santai aja kok kak, katanya gitu. Dia sih kayaknya kayaknya sih dia di mimpi aku sih sehat sih. Sehat banget. Nggak, cuman kayak agak bingung dan sedih aja mukanya gitu. Gitu, sedih sih. Gitu. Iya, aku karena tadi malam sebelum tidur aku lihat YT-nya Crazy Nikmir untuk Laura kan. Gitu loh. Untuk Laura. Jadi aku ngeliatin kasihan banget. Tadi malam tuh sebelum tidur abis nge-live kan Mamskin nge-live kan sekitar jam 10 ya, 10 seperempat hampir setengah 11 kan. Terus nggak bisa tidur tuh karena masih aktif ya. Otaknya masih aktif. Nontonlah YouTube-nya Nikmir, Crazy Nikmir. Dia ada di ngomong tentang Laura, I love you Laura, Meizani, ya kan. Aduh sedih banget. Malamnya mimpi. Malam aku mimpi, gitu. Ya pokoknya semoga Niki kuat melewati cobaannya ini, bisa segera selesai masalahnya. Dan udah diikhlaskan kan. Pokoknya apapun yang udah diputuskan oleh Laura oleh Niki ya sudah gitu loh. Tapi kalau mau balik ke Niki lagi pun boleh. Terbuka tangan, lengan, rangkul untuk kapanpun balik. Sedih loh, bener sedih banget. Gitu. Sedih banget. Ya gitulah ya. Bisa sewaktu-waktu kita kembali, pasti kita nggak bakalan mau ribut-ribut terlalu lama, pasti. Iya, mesti kudu diikhlasin. Karena sekarang pasti di matanya Laura semuanya tentang kekasihnya, ya kekasihnya pastinya. Biarin aja, nanti kan ada karmanya sendiri, ada pelajaran ya. Semoga bukan yang pelajaran yang bagaimana ya. Karena kita pastinya juga nggak mau anak kita tuh mendapatkan celaka atau bagaimana. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang merupakan dosa besar ya,
merupakan dosa besar ya. Itu pasti ada balasannya. Pasti. Gitu. Siapa buzzer? Iya, anak remaja lagi kasmaran gimana sih? Semuanya serba menggebu-gebu. Buta itu, mau diapain aja tuh kalau anak remaja semakin dilarang itu yang dia cari. Kenapa? Itu buat jadi alasan dia meluapkan jiwa tidak stabilnya, meluapkan jiwa remajanya yang mentah, ya, pemikiran yang masih sangat immature, ya. Itu anak remaja kan begitu, dia cari sesuatu untuk letupan-letupan emosi di dalam dia yang nggak ada masalah aja. Kalau untuk anak remaja harus dipermasalahkan. Kenapa ya? Karena buat anak remaja mereka meletup-letup, jadi harus ada salurannya. Gue ribut sama siapa nih? Yang pasti paling deket adalah orang tua di rumah. Semua teman-teman aku yang punya anak remaja mulai dari 14 tahun itu masalah semua, nggak ada yang nggak. Ada aja 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu nanti kalau udah umur 21, mulai 22, mulai nyesel itu. Karena udah mulai dewasa, otaknya udah mulai full. Otaknya mulai full, mulai banyak tempaan hidup yang real, ya, the real life. Buat dia makan harus dia kerja, kan udah gede kan, udah 21, 22. Terus dia dihadapkan juga sebagai orang dewasa di masyarakat. Jadi perlakuan orang membuat dia menempa dia gitu. Nah itu baru sadar tuh, ya ampun, dulu bapak aku ajarin aku kayak gini, ibu aku ajarin aku kayak gini. Tapi waktu belasan tahun, mana tahu dia hidup, mana tahu anak itu hidup, nggak ada tahu dia. Semuanya di-provide sama orang tua. Otaknya aja masih belum komplit, organ-organ tubuhnya aja belum komplit. Masih ibarat kata resiko untuk punya anak, melahirkan aja rahimnya masih mentah. Ya, anak-anak kecil, anak-anak belasan tahun itu. Tapi sok tahu, paling emosional, cari-cari gimana caranya gue bisa ribut nih. Gue emosi nih, gue tekanan batin nih. Gue tekanan mental nih gue nih. Karena dia masih mentah, gimana sih? Nah, pada saat dia umur segitu, anak-anak remaja dapat lingkungan yang mempengaruhi dia. Aduh. Udah itu paling cepet deh. Ribut sama orang tua sendiri itu paling merasa tongkrongannya yang paling oke. Pacarnya terutama yang paling keren, yang paling cocok. Padahal nggak taunya dibohongin sama pacarnya, diporotin, dibohongin, dibusitin. Kayak gitu anak-anak umur kayak belasan tahun tuh. Aduh, nanti nyesel. Begitu udah umur 21, ya 20, 21 lah udah nyesel. Begitu udah jadi orang dewasa yang harus bertanggung jawab semuanya dan di hadapan masyarakat dia sudah jadi orang dewasa baru, ya ampun hidup kayak gini banget ya Allah. Dulu pada sama mama aku harusnya baik-baik aja gitu. Hai sahabat, kok kayak hidup kayak gini banget ya Allah gitu. Saya udah pasti deh tuh, udah pasti gue berani jamin 1000%. 1000%. Anak remaja yang ngerasa dikekang orang tuanya, dimarahin orang tuanya, ngambek. Dia nggak tahu marahnya orang tua tuh karena sayangnya minta ampun. Karena betul-betul jaga anaknya. Orang tua kalau udah nggak marah, itu baru kau bingung. Baru kau bertanya-tanya, ih orang tua gue kok biarin gue banget ya, mau pergi kemana aja nggak dicariin, lu mau di tengah jalan kayak mau di mana kagak dicariin, bodo amat, mampus. Orang tua yang ngediemin anak itu yang harus dipertanyakan. Tapi kalau orang tua yang cerewet marahin anak itu sayang tandanya, sayang banget. Gua sama bapak gue dulu jam 9 malam itu jam malamnya kita tuh jam 9 malam guys. Waduh itu gue pernah kena hajar, nggak cuma diomelin, dihajar. Gara-gara gue telat pulang jam 10 malam. Padahal itu karena ban gue bocor. Ya emang gue pacar gue juga sih. Gak ini ya, gak memungkiri gue emang lagi sama pacar gue waktu itu.
Ya marah lah bokap gue, wajar bokap gue marah. Dia sayang sama gue, dia mau anaknya bener. Dan juga gue masih numpang sama bokap gue. Numpang gue masih tinggal di rumah bokap gue. Emang gue bayar uang kontrak? Kagak. Tinggal makan, minum, tidur, pakai mobil, pakai telepon. Waktu itu telepon rumah ya kan. Bayar listrik bokap gue, semua bokap gue. Kan papa yang kerja. Udah gitu gue seenak-enaknya aja ngelanggar aturan rumah. Nggak ada. Apapun yang orang tua kita provide buat kita di rumah, ya, itu tanggung jawab orang tua. Tapi tanggung jawab anak menghargai semua peraturan dan patuh terhadap semua peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua kita. Kenapa? Karena kita numpang hidup. Dari kecil kita kan dihidupin, dibesarkan ya sama orang tua. Kamu pikir tuh nggak pakai tenaga, air mata, ya, effort buat ngebesarin anak. Makanya ada tuh yang komen, wah, seorang ibu saya kalau ngasih temennya duit lebih banyak. Ada tuh yang komen tadi di IG-nya gue. Terus kasih saya cuma sedikit. Kalau ngasih orang lain, teman-temannya, keluarga, saudara-saudara yang lain banyak. Tapi ngasih saya uang sedikit. Anak saya cuma dikasih 15.000. Oke, gitu ya, ibu yang adil ya. Terus gue bilang sama itu orang, gue balas lagi komennya tadi, gue tulis lagi. Gue bilang, lu ngitung apa yang orang tua ibu lu kasih ke lu ya. Tapi lu lupa ya, apa yang udah ibu lo lakukan buat lu sampai lahir, memberikan ASI dan semua pengorbanan ibu lo itu, lu lupa. Itu tidak ada berapapun uang yang bisa lu kasih buat bayar itu ke ibu lu. Terus gue bilang, kalau lu mau anak lu dapat uang, lu kerja, kasih anak lu duit. Jangan lu ngarepin, masih bagus dikasih 15.000 sama ibunya, sama neneknya. Lu sebagai ibu masih ngarepin anak lu dikasih neneknya, terus lu ngitung soal dikasih duit 15.000. Manusia apa lu? Gue sampai bener-bener gue ngeliat itu tuh kaget gue. Hah? Ada yang komen kayak gini, masih bagus dikasih duit sama ibunya. Iya, nggak bisa dibayar pakai. Sampai gue bilang gini, lu mbak ya, lu hidup terus mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Nggak bisa hidup lagi nih. Lu mau bayar tuh asinya nyokap lu, kandungan 9 bulan sampai melahirkannya, ya, robekannya, belum lagi nyusuinnya bertahun-tahun, ngajarin lu jalan, makan, ngasih mandiin lu nggak bakal bisa bayar, coy. Berapa lu bisa bayar? Gue tanya, berapa lu bisa bayar jasa ibu lo yang sampai bikin lo itu jadi kayak sekarang? Bayangin nggak kalau ibu kita geletakin kita waktu kita masih bayi, yang cuman digeletakin gitu di bawah pohon. Mampus nggak lo? Alhamdulillah dipiara sama ibu kita sampai kita jadi orang, say. Sampai kita bisa jadi manusia kayak sekarang. Alhamdulillah. Dengan segala macam kekurangannya ibu kita ya. Yang mungkin galak, yang mungkin ibu kita orangnya kaku, atau ada katanya ibu kita sukanya banding-bandingin kita, whatever lah. Itu sisi manusianya dia yang nggak sempurna ya guys. Tapi jasanya ibu kita ngelahirin jangan dibuang cuma karena dia punya sifat mungkin nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Jasanya dia itu udah jelas itu berjasa. Nah itu aja lu ganti pakai uang berapapun gak bakalan bisa. Begitu hitungannya seorang anak sama ibu ya. Biar tahu anak-anak muda zaman sekarang. Biar tahu anak-anak muda zaman sekarang. Ngata-ngatain ibu durhaka apa? Pikirin dulu, kamu bisa gede, bisa ngomong durhaka itu dari siapa kalau bukan yang ngajarin ibu kamu? Sampai ngomong becocot, bececet, 5 bahasa. Siapa yang ngajarin? Satu-satu ke anaknya ibunya. Mama, mama, tuh, mama sayang dede. Yang ngajarin tuh ibu kita, ya. Gila. Ibu kita tuh nggak bisa kita lawan.
Nggak ada lawan ibu. Kita udah punya kisah dari zaman dulu. Malin kundang. Ya, ingat. Apa sih, Dek? Yang, pingin yang mau masuk yang? Berisik loh dia. Masukin aja yang. Iya. Ya, kisah maling kundang itu, itulah gambaran dari masyarakat kita. Dan ternyata memang terjadi di Indonesia ya. Bagaimana seorang anak yang durhaka sekali sama ibunya, akhirnya dia jadi batu. Dia dikutuk, Tuhan gak ridho, alam gak terima, langit gak terima, bumi gak terima, langit gak terima. Jadilah dia batu. Kisah maling kundang itu. Karena apa? Sejelek-jelek ibunya, ada sifat-sifat yang mungkin dianggap tidak sesuai. Tapi nggak bisa menghilangkan jasanya melahirkan kita. Tidak bisa menghilangkan jasanya mendidik, membesarkan kita sampai sekarang utuh. Sampai jago ngomong. Karena waktu kita lahir, ingat ya, kita mungkin lupa. Tapi waktu kita lahir, kita bayi yang tidak bisa apa-apa. Sama sekali. Mau itu jenderal, presiden, Perdana Menteri, siapa yang paling kuat di dunia ini? Waktu lahir, cuma seonggok. Gak bisa ngapa-ngapain. Ibu yang bikin dia besar. Yang bikin bayi ini jadi pintar. Gak bisa dibayar berapapun. Ingat ya, gak bisa dibayar berapapun. Makanya apapun yang terjadi dengan ibu kita, tetap ingat kodratnya kita anak. Kodrat anak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah, jangan bikin saya anak durhaka ya Allah. Tolong bantu saya redam ini emosi saya. Tolong ingatkan saya lagi kodrat saya ini anak. Kalau udah ingat kodrat, insya Allah aman dunia akhirat guys. Insya Allah aman dunia akhirat. Mau bilang, tuh ibu saya nggak adil ngasih uang ke saudara banyak, ngasih uang ke anak ke teman-temannya dia banyak, tapi ke saya ngasihnya cuma sedikit, ke anak saya cuma kasih 15.000. Gak mungkin, nggak ada maksud, nggak mungkin. Masih bagus dikasih. Masih bagus ibumu itu yang orang udah tua itu mau ngasih cucunya. Bersyukur aja masih dikasih uang, masih mau ngasih. Saat ngelahirin taruhannya nyawa, aduh. Buset, bukan lagi seorang ibu dengan perjuangannya melahirkan. Ada yang dari subuh sampai subuh lagi belum keluar-keluar juga. Nggak punya biaya buat sesar. Akhirnya tetap induksi. Dirobek sampai ibu kita akhirnya ambeien, ngeden, robek itu alat vitalnya. Itu ibu kita loh, perjuangannya untuk hanya mendapatkan anaknya yang bayi yang dia tunggu-tunggu, yang dia sayang-sayang. Udah gedenya ya Allah ketemu laki baru berapa bulan udah lupa. Baru berapa bulan ketemu laki dirayu. Sayangku, cintaku, kamu cantik ya. Aduh, kamu seksi deh. Langsung ribut sama ibunya. Langsung lupa semuanya. Padahal ibu yang udah ngejen, taruhan nyawa. Dari yang anaknya gak bisa ngomong, diajarin Mama. Lucunya Dede, lucunya. Tuh, ya Allah, ya Rob. Duh, ya Allah, astagfirullah, istighfar ya. Iya, udah lihat aku nangis semalam sampai mimpi ketemu Niki. Niki datang ke apartemen gue, duduk di bawah situ, main HP, pakai celana warna krem, atasan krem. Bener-bener rambutnya dibiarin gitu, kebuka gitu rambutnya. Aku bilang, Niki kok main kesini? Ini tengah malam loh, aku bilang gitu. Niki, ini di jam berapa? Gak bisa tidur kak, nggak apa-apa ya aku di sini. Demi Allah, wallahi gue sampai kaget. Wah berarti gue kepikiran banget. Berarti sama dia. Bener-bener gue kepikiran banget.
nggak bisa bohong, gue kepikiran sama dia tuh. Padahal gue nggak deket loh, nggak deket sama sekali sama Niki tuh. Betul, orang tua ibarat Al-Quran, rusak apapun harus tetap. Iyalah. Tadi yang Mamski bilang, lu mau protes apapun tentang ibu lu, tentang bapak lu gitu ya. Kita mau protes apapun tentang beliau. Ada jasanya yang nggak bisa kita bayar sampai kita mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Yaitu membuat kita besar sampai sekarang, melahirkan kita. Itu yang harus diingat buat anak-anak. Nggak bisa. Jangan lupa kodratnya. Kita kalau nggak ada orang tua kita nggak jadi kayak kita sekarang. Nggak jago ngomong, ya, nggak lengkap semua. Nggak bisa jadi siapa-siapa, nggak bisa jadi jenderal, nggak bisa jadi menteri, presiden. Itu semua karena ibu kita yang ngerawat, membesarkan dengan segala kekurangannya, ya, sebagai manusia dengan segala, ya namanya manusia kan ada aja kurangnya. Orang kita aja banyak kekurangan kok, nggak sempurna juga kita. Nah jasa itu jangan dilupakan, jangan dibuang jasa itu. Justru mikir. Untuk mengendalikan emosi itu, pikir, oh saya kan udah dilahirkan. Harus banyak-banyak berterima kasih. Terima kasih ya ibu, bapak. Saya udah jadi ini karena bapak sama ibu. Jadilah saya dari pertemuan bapak dan ibu yang membesarkan saya. Jadilah saya jago ngomong kayak gini. Kayak begitu. Mau ibumu apapun, mau dia ODGJ kayak sekalipun, mau dia orang jahara kayak kriminal kayak, mau ibunya kita apa kayak, tetap namanya lu dilahirin dari rahim dia, nggak bisa lu balas dengan uang, dengan berapapun yang lu punya, dengan berapapun yang lu punya, ya, kayak gitu saya. Aduh kok panas ya. Sebentar aku ambil kipas angin dulu. Panas Namanya seorang anak itu mesti tahu kodratnya sebagai anak. Dan kalau kita udah tahu, kita udah paham, kita ridho. Gitu. Iya, Niki udah ikhlas, bener. Udah ikhlas. Aku lihat udah ikhlas. Dan dia tetap akan dia bilang, saya tetap akan menerima kalau seandainya ada sesuatu di luar sana yang terjadi, ya, untuk Laura, dia akan tetap membuka tangan untuk menyambut anaknya. Karena apa? Kalau dilihat-lihat ini memang udah dipengaruhinya luar biasa. Waduh. Mungkin memang nggak cocok ya secara Niki itu kan kalau aku lihat sifatnya sebagai ibu dia tegas sekali, apalagi dia single parent ya kalau aku lihat ya. Jadi mungkin Lauranya juga cepat dewasa, jadi ngerasa saya ini udah bisa kok sebenarnya gitu loh. Saya udah bisa nih, saya ini udah gede loh gitu. Tapi buat Niki belum, kamu tuh masih remaja, ya, which is bener, karena umurnya juga masih 16-17 tahun kan, masih di bawah umur lah gitu yang kemarin kejadian itu. Nah karena benturan kayak begitu ditambah lingkungan yang mendukung, ya, jadinya anak ini bahasanya aja bisa kita denger ya, bisa kita nilai bahasanya dia aja tuh bahasa-bahasa yang mirip-mirip gitu loh dengan orang-orang yang memang musuh dari mamanya, seperti bilang kasus sampah lah, itu kan bahasanya keluarga sono. Terus bilang apa HIV, aduh, itu kan baru kemarin keluar videonya. Jadi kayak emang ini pengaruhnya orang luar ini mengerikan ya, mengerikan. Open BO, HIV, aduh, ngeri. Ibu yang ribut, ada musuh ya,
berseteru sama mantan sahabat, merembet akhirnya ke anak, merembetlah ke anak. Sedih sih, lumayan berat itu. Iya, lumayan berat ini. Buat Niki ya, buat Niki. Karena apa yang dia lakukan, upaya-upaya hukum pun akan tidak bisa kuat ya, karena korbannya sendiri gak merasa korban gitu loh, ya kan? Bahkan malah cenderung ke lawyernya sono. Oh my god, cenderung ke lawyernya sana, bener gak? Padahal udah berbulan-bulan, pantasan gak naik-naik ya, pantas gak naik-naik. Nggak usah berpihak, emang gue berpihak sama Niki. Emang kenapa kalau gue berpihak sama Niki? Kamu ini tersinggung dengan ininya saya. Saya punya hak buat bisa melihat siapa yang saya suka dan saya bela. Saya bela Nikita Mirzani, kenapa emangnya? Saya kasihan lihat dia. Saya respect sama dia. Biarpun kita pernah dulu ada sedikit clash, tapi dalam masalah dengan Loli, saya bela dia. Kenapa emangnya? Semalam sampai mimpi Mamski didatengin sama Nikita. Dateng dia. Bener-bener kayak real. Kita ngobrol, terus aku ajak keluar, akhirnya kita turun. Karena udah di dalam mimpi aku tuh tengah malam. Aku bilang, kok Niki kesini? Aku bilang. Pakai celana panjang, pakai atasan krem, celana krem. Ya kak, nggak apa-apa ya aku main kesini ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kak, boleh ya temenin aku ya, kata dia gitu. Ayo, aku bilang, kita jalan aja keluarin, cari apa kek. Terus kita jalan tuh keluar, lucu deh. Kepikiran gue asli. Bangun tidur aku subuh kan, sholat subuh. Aku langsung bilang sama suamiku, Yang, aku mimpi yang ketemu Niki. Niki main kesini. Mudah-mudahan dia gak kenapa-napa ya. Tapi kayaknya seger sih. Nggak yang kelihatan kayak, tapi mukanya apa? Galau. Galau banget. Rambutnya nggak dikuncir, dibuka gitu aja. Terus mainan HP. Mainan HP. Semua anak remaja yang lagi ribut sama orang tuanya untuk ngebela orang luar pasti bilang gak minta dilahirkan. Tapi pada saat dia tua nanti, apalagi dia sudah punya anak, dia baru tahu betapa konyolnya dia waktu masih remaja itu melawan orang tuanya. Betapa sangat konyolnya dia bilang tidak minta dilahirkan dari rahim orang tuanya. Nanti setelah dia tahu rasanya melahirkan, dia tahu rasanya punya anak ya, atau dia mendapatkan suatu hal yang sangat nauzubillah min dzalik. Jangan sampai sudah terlanjur kena sesuatu yang membuat kita minta dirangkul lagi sama ibu kita, membuat kita sampai mau cium kakinya, sampai kita nunduk cium kaki ibu kita. Demi kita mengangkat semua rasa sakit, beban lahir batin. Ingat, tuahnya ibu tuh, badan kita nih, kita bikin kita ribut sama orang tua kita, dia akan korslet. Tahu kalian kenapa? Yang menjelaskan ke saya itu adalah seorang psikolog. Orang tua kita itu gardu listrik. Aliran listriknya itu ke tiang-tiang listrik tuh kita. Kita yang menerima. Karena kita punya DNA plek-ketiplek dari ibu kita, dari bapak kita. Kalau kita lawan mereka, itu sama aja kita tanam penyakit di badan kita. Secara fisik, secara mental. Ingat, gak bakal menang. Agak bakal menang. Karena DNA-nya ngalir. DNA secara spiritual, secara fisik, secara mental. Itu penyakitnya, na'udzubillah min dzalik. Aliran rezekinya
semua sendi kehidupan mingselek, ribut sama orang tua, hancur. Makanya di Islam itu jelas banget, apapun yang terjadi dengan orang tua kita, anak kodratnya tetap hormat, datang sungkem waktu lebaran, datang cium tangan, cium kaki ibu kita, itu udah kodrat. Mau ibu kita apapun juga, dia sudah ngelahirin, gak bisa kita bayar dengan uang berapapun. Dan darahnya mengalir, DNA-nya mengalir, energinya mengalir ke tubuh kita. Bayangin gak, lu lawan diri lu sendiri, seperti lu makan daging lu sendiri. Itu kalau ribut sama orang tua, gak ada untungnya sama sekali. Percaya sama gua, percaya sama Mamski. Buat yang masih muda-muda follower Mamski di sini, kalian ribut sama orang tua, mau ibu kalian ODGJ kek, mau ibu kalian itu istilahnya orang yang kriminal atau apapun dia, tetap itu ibu yang melahirkan kita. Darahnya mengalir di badan kita, DNA-nya mengalir di badan kita, energinya mengalir di badan kita. Kita tuh di-charge tuh dari ibu kita, dari bapak kita. Dengan apa? Dengan kita mengerti kodrat kita sebagai anak. Tetap sungkem, tetap minta maaf ke ibu kita, ke bapak kita. Itu lakukan. Jangan sombong, jangan ego. Anak tuh gak punya posisi sama, apalagi di atasnya orang tua. Anak tuh tetap di bawah. Ingat itu kalau mau selamat.